banget sih. Jangan ada niat jahat. Udah sana, jangan. Saya mau nolong Mbak. Jangan, udah sana. Aduh, kok nggak mau dibuka? Emang muka gue nyeremin? Jangan-jangan dia tukang bajai gadungan. Jangan-jangan dia tukang begal yang sering diberitakan di koran. Apa senang nih gua? Nih. Salah apaan, Bang? Pakai nanya salah lu apa? Lu nggak mikir? Kenapa, Bang? Salah apaan, Bang? Lu nggak perlu pakai ngomong sama bini gua. Bini abang nanya sama gua, abang punya istri berapa? Ya udah gua jawab jujur. Gua nggak butuh kejujuran lu. Makanya sekarang jangan ikut campur urusan keluarga orang lain. Ya, saya tuh nggak mau ikut campur urusan orang. Saya cuma berusaha jujur. Istrinya nanya ya saya jawab. Kan Daliman berusaha jujur. Akibatnya apa? Celaka kan? Ya namanya manusia itu jangan terlalu jujur kan? Kadang kita hidup emang harus berbohong. Makasih ya udah bantuin saya. Iya Bang. Misi. Iya. Akang, udah makan dulu? Enggak. Udah kenyang. Makasih ya. Ya udah. Sedih amat nasib gua. Jam segini bukannya dapat duit, malah dapat masalah. Sampai makan aja mesti pulang ke rumah. Banget nih uangnya. Lumayan apa? Dapat dari mana kamu? Nggak mencuri kan? Enggak. Mana? Nemu Bu di jalan. Tanda pengenalnya enggak? Ada Bu. Kembalikan. Tapi Bu, kita kan lagi butuh uang untuk... Itu bukan hak kita, Mira. Kembalikan. Lebih baik kita hidup melarat demi kejujuran daripada hidup berkecukupan tapi hasilnya itu diri. Ya kan Bu? Nah, itu kamu sudah tahu. Kembalikan ya.
bilang akhirnya kenyang juga. Ya, sekarang tinggal masalah ini nih. Mesin kenapa lagi sih? Kebetulan banget nih ketemu. Bang, bisa anterin Mira nggak, Bang? Ya. Mau kemana kamu? Mira mau nganterin dompet. Payah banget deh, Ibu so suci, so bersih banget. Padahal ya, Bang, ini tuh bisa kita pakai buat kehidupan kita sehari-hari, Bang. Tapi Ibu malah kait-kaitinnya sama neraka. Terus ya, Bang, katanya kita bakal disiksa kalau makan hak orang lain. Padahal orangnya juga pasti udah ikhlas kan, Bang, ngerelain uangnya. Kalau orang itu ikhlas, kalau enggak, benar kita masuk neraka. Bang Dali ini mau kemana sih? Dali, kamu tidak berhak memakan jambu itu, Nak. Memang jambu itu jatuh di jalan, tapi sejatinya jambu itu tetap milik orang. Kamu tidak berhak memakan jambu itu, Nak. Sewaktu Bapak masih hidup, Bapak tidak pernah mengajarkan kamu untuk menikmati hak milik orang lain. Ibu malu punya anak seperti kamu, Nak. Bapak malu punya anak seperti kamu. Ibu malu punya anak seperti kamu. Bapak malu punya anak seperti kamu. Ibu malu punya anak seperti kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada perlu apa? Saya mau minta keikhlasan Bapak. Saya mau makan jamu untuk Bapak. Tapi salah ngambil, Pak. Jamu itu jatuh sendiri. Tapi memang salah saya sendiri yang tidak meminta izin terlebih dahulu dari Bapak. Untuk itu saya kesini mau meminta keikhlasan. Karena kalau Bapak tidak ikhlas, berarti saya telah memakan sesuatu yang haram. Kamu meminta keikhlasan saya? Iya, Pak. Saya tidak ikhlas. Pak, tolong ampuni saya, Pak. Saya rela melakukan apapun asalkan Bapak ikhlas. Kamu mau melakukan apa saja asalkan saya ikhlas? Ada 3 hal yang harus kamu lakukan untuk saya. Pertama, kamu harus jadi penjaga malam di rumah saya selama 3 bulan tanpa dibayar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua, kamu harus setorkan 20% dari nilai setoran harian kamu untuk saya. Juga selama 3 bulan berturut-turut.
ketiga, kamu baru akan mengetahui kalau kamu sudah menyelesaikan tugas yang pertama dan yang kedua. Paham? Paham, Pak. Insya Allah saya akan melakukan semuanya sangat baik. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Taubatan abdi zalim la yamliku li nafsi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Ya Allah, saya mohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Tiada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Dia yang Maha Hidup, lagi berdiri sendiri. Saya bertaubat kepadamu ya Allah, sebagaimana taubatnya seorang hamba yang banyak berdosa. Ya Allah, semoga ini semua menjadi sebuah kebaikan. Lu tuh ketahuan banget bohongnya. Iya, bener tuh. Kalimun, ini jujur, tapi nggak gitu juga kali. Kalau cuma bikin sengsara, buat apa jujur? Ya enggak? Gimana kalau kita ajarin dia, bohong? Wah, bener tuh. Bener, cocok. Kalau enggak, kita ajak dia buat ngerampok bank. Jangan pada ketawain atuh. Kan bagus, zaman sekarang itu masih pada yang jujur. Tapi kan dari rumah kelaparan tidak mau jujur. Kan Ais pernah tanya sama Kang, mau makan apa enggak? Kalau udah perutnya kenyang kan nggak akan kejadian kayak gini, Kang. Ayo. Ya, waktu itu saya nggak punya uang. Makan tuh jujur. Tukar jujur tuh. Assalamualaikum. Salam. Aduh, kasihan amat ada abang. Nanti abang sisihkan uang untuk beli sepatu baru ya. Beneran, Bang? Asik. Beli baju baru juga ya, Bang. Soalnya baju Mira udah pada sempit. Mira diomelin mulu sama guru-guru. Dikiranya Mira genit. Padahal kan emang nggak ada, Bang. Iya. Insya Allah ya. Bang masuk dulu ya. Bang, ya. Dah? Gimana penghasilan? Baik. Ya, akhir-akhir ini agak susah, Bu. Sini Gali udah sisihkan sebagian dulu. Ini untuk ston bajai Bang Amin. Dan ini maaf, Bu, mulai sekarang Dari harus sisihkan 20% untuk Ya apa-apa. Kita syukurin saja ya. Dan kamu harus melaksanakan kewajiban kamu. Tapi Ibu nggak marah? Enggak. Ibu malah bangga melihat kejujuran kamu, Dal. Kamu persis seperti bapak kamu. Dia sangat jujur dan bertanggung jawab. Sebagai karyawan PNS di kantor pemerintahan, dia tidak pernah melakukan tindakan kotor, apalagi mengambil yang bukan haknya. Padahal kalau dia mau, kehidupan kita pasti sekarang ini enak sekali. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pak, Kamu udah siap dengan tugas pertama kamu?
Insya Allah saya siap, Pak. Terus setoran 20% itu mana? Masuk. Emang Bang Dalimun penghasilan segede itu apa, Bu? Sampai dikasih ke orang yang nggak dikenal. Emang Mira nggak mau apa? Mendingan buat Mira. Sok kaya banget deh. Orangnya sih memang nggak dikenal, Mir. Tapi masalah yang abang kamu lalui itu tetap saja nantinya jadi dosa. Dan satu-satunya jalan ya memang harus dapat ikhlas. Dan syaratnya untuk ikhlas itu yaitu tadi. Udah pusing. Bikin juga jujur banget sih. Cuma jambu kelutuk satu doang. Nggak boleh kayak gitu. Kamu harus hargai prinsip hidup kakak kamu. Tapi Bu, harga jambu kelutuk tuh paling berapa? Ini tuh tipuan namanya. Kamu tetap aja nggak boleh kayak gitu. Terserah kamu mau ngomong kayak apa. Tapi jalan hidup kakak kamu sudah memilih jalan hidup jujur. Kamu harus hargai itu. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul. Siapa yang ngaji? Indah banget suaranya. Subhanallah. Dalil muttaqin. Mir, Mira. Mira. Kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Ibu. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Ya Allah, Bu. Makanya Ibu jangan kerja yang berat-berat. Nggak apa-apa. Ibu harus tetap jual gorengan. Kalau enggak, Ibu dapat tambahan dari mana? Pensiun almarhum bapak kamu kan nggak seberapa. Ya, tapi kan biar Dalimun yang kerja, yang cari uang. Kamu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setoran aja udah nggak cukup. Apalagi sekarang ditambah kamu harus ngasih persentase ke pemilik jambu kelutuk itu. Sudah, Ibu nggak apa-apa, ya. Harusnya sekarang gue ngejagain ibu di rumah. Tapi apa daya, perjanjian harus tetap dilaksanakan. Mudah-mudahan ibu sekarang keadaannya udah baik kan. Amin. Takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Untung aja ada suara mengaji itu yang membuat hati ini sejuk dan tidak sepi. Kebetulan banget ya Bang. Kenapa? Mogok lagi? Iya
itu mobil saya. Oh, ya udah, biar saya lihat ya. Ya, Bang. Bentar ya. Ada yang kempes? Bukan, Bang. Saya mau isi bensin. Iya udah, mau saya belikan bensin. Tapi saya lagi buru-buru banget nih, Bang. Gimana ya? Saya ada janji sama anak-anak panti asuhan, Bang, jam 12 yang ini buat nganterin hadiah. Jadi nggak boleh telat. Kalau telat harusnya mereka sekarang udah pengajian, Bang. Maaf ya, jadi repotin nih saya. Oh, enggak. Santai aja. Saya kan cuma tukang bajai. Ya, harus siap setiap saat. Iya, Bang. Subhanallah. Mudah-mudahan gua dapet jodoh kayak dia. Cantik, baik, jiwa sosialnya tinggi lagi. Ya Allah. Maaf ya. Iya. Naga-naganya lagi kasmaran nih. Enggak. Saya nggak mikirin perempuan kok. Siapa yang nuduh Akang mikirin perempuan? Saya nggak ngomong. Saya mah nggak berani mikirin perempuan. Justru saya lagi mikirin kondisi saya sekarang. Ibu saya sakit. Adik saya terancam DO dari sekolahnya. Dan penghasilan bajai saya juga makin menurun. Makin susah. Pinjam uang aja, Kang. Pinjam uang? Enggak, takut dosa. Ini Akang. Pinjam uang mah biasa. Yang penting niat bayar. Tapi pinjam sama siapa? Sama saya juga boleh. Ada pikiran terus nih, Bapak punya sepatu baru. Makasih ya, Ris. Dengan uang ini, saya akan memberikan adik saya baju dan sepatu baru. Dan juga akan membawa ibu ke rumah sakit. Narik dulu ya. Saya mau beli sepatu baru buat adik saya. Narik dulu ya. Abang, stop, Bang. Aduh, Abang. Antarin saya ke rumah sakit, Bang. Perut saya sakit. Aduh. Udah mau lahiran, Bang. Ya Allah. Iya, tapi saya mau beli sepatu baru buat adik saya, Bu. Ya Allah, Abang. Tega banget sih. Abang nggak punya perasaan ya sama perempuan hamil kayak saya. Aduh, Abang, tolong, Abang. Ya Allah, udah melilit banget nih, Bang. Tolong anterin, Bang. Iya, gini aja deh. Saya anterin ibu. Tapi habis itu saya langsung beli sepatu baru, Pak. Iya, Bang. Tolong, Bang. Bawain tasnya ya, Bang, ya. Iya, Bang, tasnya. Iya, siap. Ayo, kita ke rumah sakitnya. Itu kami saya udah nyamperin saya, Bang. Nggak jadi, Bang. Hah? Nggak jadi. Iya, nggak apa-apa. Ayo, saya anterin ya. Bapak kemana aja sih? Ayo, kita ke rumah sakitnya. Saya tarik data kemana? Hati-hati ya. Iya, makasih, Bang. Alhamdulillah.
nggak ngelamun. Lagi istirahat aja. Saya ada sesuatu buat abang. Bang, ini bang, ini buatan saya loh bang. Iya, iya, makasih ya. Ya udah kalau gitu saya pamit ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah. Perhatian banget. Apa bu? Copetan bang, kehilangan duit. Iya. Maafin abang ya. Emang niatnya tuang mau dibeliin baju sama sepatu baru kamu. Dan juga untuk biaya antar ibu ke rumah sakit. Tapi sekarang nggak bisa kan? Udah lah bang, bilang Siva kalau jujur abang. Orang jujur itu sekarang banyak yang sial. Mira, jaga omongan kamu. Terus sekarang abang mau jaga lagi, mau ngasih uang ke orang lain. Emangnya abang tuh bodoh banget. Banyak banget orang jujur yang bodoh. Mira. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kamu itu saya tugasin untuk jaga rumah di sana, hah? Bukan untuk mendekati rumah saya. Ngintip-ngintip lagi, hah? Iya ampun Pak, ampun. Sana. Kamu sudah menyelesaikan syaratnya. Alhamdulillah. Sekarang saya bisa bebas, Pak. Oh, nanti dulu. Kamu itu kan baru menyelesaikan 2 syarat. Padahal kan ada 3. Nah, saya baru akan kasih tahu setelah syarat yang pertama sama yang kedua selesai. Apalagi syaratnya, Pak? Saya punya anak perempuan, buruk rupa, tangannya buntung, kakinya juga buntung. Itu sebabnya sampai usia 27 tahun ini dia belum menemukan jodohnya. Lalu, Pak? Kamu kan senang mendengar suara ngaji anak saya? Oh, itu anak Bapak? Iya. Nah, saya minta kamu bersedia menikahi anak saya itu supaya saya ikhlas. Kalau gua tolak, sia-sia kedua syarat yang gua jalanin. Gua gak akan mendapatkan keikhlasan Pak Seno atas jambu yang gua makan. Tapi kalau gua iyakan, Masya Allah, gua sanggup gak ya
memiliki istri yang buntung, kaki dan tangannya. Terus gimana sama Dara? Gue masih bermimpi untuk bisa berjodoh sama dia. Dan sepertinya dia memberikan kesempatan. Masa gue harus gagal gitu aja? Gila lo, Mon. Tinggalin aja deh. Iya. Dalimun, walaupun dia cakep, kaya, ya, buat apa lu harapin, ha? Apa harapin dari dia? Tangannya buntung, kakinya buntung, ya? Benar. Mon, itu namanya pemaksaan, pemerasan. Tinggal lu lapor aja polisi, iya nggak? Bener kan? Bener. Maaf ya, Kang. Bukannya maksud ngetoin Akang. Tapi sayang aja. Akang ganteng, baik, muda lagi. Masa harus berjodoh dengan orang yang tangannya buntung? Sama Is aja. Walaupun Is janda anak 3, tapi Is sempurna loh, Kang. Ya, bisa aja. Bang, aku emang punya kakak yang jujur, yang bodoh. Tapi nggak naif juga kali. Kayak gitu masih pakai dipikir. Udah langsung tawak aja, enak aja. Dia mau ngasih anak buntungnya ke abang. Lagi ya, Bang. Waktu itu abang pernah bilang kan, dia belum nikah juga, belum dapet jodoh sampai umur 27 tahun. Ya iyalah, nggak ada yang mau. Orang fisiknya kayak gitu. Merah, jaga omongan kamu, nah. Terserah. Yang jelas, Mira nggak suka dan nggak mau punya kakak ipar buntung. Udah susah, tambah susah. Astagfirullahaladzim, Mira. Sabar ya, Dak. Bisa jadi ini ujian dari Allah, atau mungkin juga cobaan. Tapi bisa jadi ini juga karunia dari Allah. Ibu nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Kamu harus berserah diri ya, Nak. Iya, Bu. Makasih ya. Ya Allah, hamba bukannya tidak mau dengan jodoh yang telah Engkau berikan, tapi kedatangannya yang tiba-tiba membuat hamba meragukan. Bukan meragukan pilihan-Mu ya Allah, tapi lebih meragukan apakah aku siap secara mental untuk menerima kehadirannya. Hamba takut tak siap beristrikan perempuan buntung dan buruk rupa. Hamba mohon ampun dengan keputusanku ya Allah. Jika keputusan ini salah, hamba mohon ampunan dari-Mu ya Allah. Nak Dalimun ini anak ibu, sungguh anak yang baik. Dia juga sangat jujur. Saya sungguh terpesona dengan pendidikan akhlak di keluarga ibu. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih. Memang begitulah yang diterapkan dalam keluarga kami. Kejujuran adalah segalanya, Pak. Alhamdulillah. Nah, untuk itulah saya merasa bahwa Nak Dalimun ini cocok untuk menjadi jodoh anak saya. Tapi apa ini namanya bukan penipuan, Pak? Kakak saya dijebak dalam suatu permasalahan, lalu dihadapkan pada pilihan yang kita tahu. Kakak saya tidak akan bisa menolak. Maafkan anak saya atas kelancangannya, Pak.
ini semua bukan penjebakan. Justru saya sendiri yang salah karena telah memakan buah jambu sebelum meminta izin sama Bapak Seno. Bagaimana kalau kita panggil saja calon mempelai wanita itu? Ya? Supaya bisa saling berkenalan. Dara? Bapak tidak menjemputnya. Dia bisa jalan sendiri. Dara anak yang baik. Dia juga taat beribadah. Dara harus mendapat jodoh yang sepadan. Ketaatan dan kebaikan Dalimunlah yang berhak untuk dia dapatkan. Tapi kenapa Bapak tega bilang kalau Dara itu buntung dan Buruk rupa. Kecantikan Dara itu akan berubah menjadi buruk rupa kalau dia gunakan untuk hal yang maksiat. Mempercantik dan mengagumi diri sendiri menjadi sombong karenanya. Tangan Dara buntung apabila dia gunakan untuk mencuri atau mengambil barang yang bukan haknya. Kaki Dara buntung apabila dia melangkah ke hal yang buruk. Sejak kecil Dara itu selalu menghindar dari perbuatan yang bisa mendekatkan dirinya dengan api neraka. Nah, tugas suaminya lah untuk meyakinkan hal-hal itu tidak terjadi pada diri seorang Dara. Assalamualaikum calon suamiku. Waalaikumsalam calon istriku. Saya yakin kejujuran akan membawa kemujuran dan saya akan